Afrika. Saya Nanda. Saya Sriwaningsih. Saya Nur Wahyuni. Saya Fadlan Ahmad. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Profesor Dr. Hajidiyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Lahir 23 Januari 1947. Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Namanya Soekarno Putri, berarti Putri Soekarno. Adalah patronimik, bukan nama keluarga. Orang Jawa sering tidak memiliki nama keluarga. Dia sering disebut hanya sebagai Megawati atau Mega. Berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewi Awan. Dalam pidatonya di depan para siswa SD Sri Satya Sai, dia menyebutkan bahwa politisi India Biju Patnaik menamainya atas permintaan Soekarno. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya melepaskan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pendidikan Megawati menempuh pendidikan di SD Perguruan Cikini, Jakarta 1954 sampai 1959. Lalu lanjut di SLTP Perguruan Cikini, Jakarta 1960 sampai 1962. Dan SLTA Perguruan Cikini Jakarta 1963 sampai 1965. Megawati kuliah di Universitas Padjadjaran di Bandung untuk belajar pertanian tetapi keluar pada tahun 1967 untuk bersama ayahnya setelah kejatuhannya. Pada tahun 1970, tahun ayahnya meninggal, Megawati pergi ke Universitas Indonesia untuk belajar psikologi tetapi keluar setelah 2 tahun. Megawati menikah dengan Letnan 1 Surindro Soedjarso yang dinikahinya pada 1 Juni 1968. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat pada 22 Januari 1970. Pada 27 Juni 1972, ia menikah dengan Hasan Gamal Ahmad Hasan, seorang diplomat Mesir. Pernikahan dibatalkan oleh Pengadilan Agama kurang dari 3 bulan kemudian. Ia kemudian menikah dengan Taufik Himas pada 25 Maret 1973. Ia meninggal pada 8 Juni 2013. Ia dikaruniai 3 orang anak, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Anak laki-lakinya berasal dari pernikahannya dengan Surindro, sedangkan Puan adalah anak tunggal dari pernikahan Megawati dengan Taufik. Profil pendidikan Megawati Soekarno Putri. Megawati lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari tahun 47 dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Perguruan Cikini, Jakarta.
Pada tahun 65, dia sempat menempuh pendidikan sarjananya di jurusan pertanian Universitas Pajajaran. Hanya saja dia tak selesai dan keluar pada tahun 67. Megawati kemudian kembali berkuliah dengan mengambil jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Sayangnya, dia kembali tak menuntaskan kuliahnya dan berhenti pada tahun 72. Pada 2001, Megawati menjadi Presiden RI perempuan pertama setelah lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid. Karir Megawati. Perjalanan karir politik Megawati terbilang cepat walau banyak rintangan yang menghadang. Pada tahun 1887, ia memutuskan masuk Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, satu dari dua partai di samping Partai Persatuan Pembangunan yang boleh mendampingi Golkar atau golongan karya ikut pemilihan umum atau pemilu. Di tahun itu pula, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan Jawa Tengah. 6 tahun kemudian, ia menjadi Ketua Umum PDI. Mega tidak belajar politik dari sekolah. Dia seperti ayahnya di masa remaja, mendapatkan ilmu politik dari pengalaman hidup. Ia belajar politik ketika melihat sang ayah Handa Soekarno dikunjungi tamu-tamunya dari segala bangsa dan tentu saja dari segala aliran politik. Ketika tamu-tamu sudah pulang, demikian Mega mengenangnya. Bapak mengajak berdiskusi tentang berbagai hal yang dibicarakan dengan tamu-tamu tadi. Didorong oleh suaminya, Tastafian Kemas atau lebih dikenal dengan Taufik Kemas, Megawati akhirnya keluar dari nota kesepakatan keluarga yang dibuat pada tahun 1982. Nota yang berisi konsensus anak-anak Soekarno. Ia menjauhkan diri dari berkepiakan pada kekuatan politik yang dibolehkan tampil. Mereka bersepakat berdiri di atas semua golongan. Gurtur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rachmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, serta Bayu dan Taufan yang merupakan putra Soekarno dan Hartini adalah para pendatang konsensus keluarga ini. Bagi Megawati, memasukkan dunia politik mestilah total. Karena itulah ia selalu dengan matang mempertimbangkan segala risiko yang mesti ditanggungnya ketika memutuskan terjun ke galangan politik. Saudara-saudaranya pun kaget ketika Megawati, sang penari yang bersuara lembut dan halus gerak, memutuskan terjun ke politik praktis yang keras dan maksulin. Pada tahun 1986, Soekarno memberikan status pahlawan proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soekarno memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, sebuah partai yang didukung pemerintah untuk mengampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif 1987. Selama ini Megawati melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada tahun 1987 ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Di PDI mereka menerima Megawati untuk mendongkrak dirinya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer. Statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya keterampilan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti semua anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Musyawarah Rakyat atau MPR. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bandung 1965, anggota fraksi PDI DPR RI Komisi 5 sampai 1997 sampai 1997. Ketua DPC atau PDI Jakarta Pusat, Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa atau KLB PDI di Surabaya 1993 sampai 1996. Ketua Umum PDI Perjuangan 1959 sampai sekarang. Wakil Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Presiden Republik Indonesia kelima 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2017 sampai sekarang. Ketua Partai Demokrasi Indonesia, Megawati tidak terpilih kembali, tetapi tetap menjadi anggota PDI. Pada bulan Desember 1993,
PDI mengadakan Kongres Nasional seperti yang selalu terjadi ketika partai-partai oposisi Orde Baru mengatakan kongres. Pemerintah aktif ikut campur. Menjelang kongres, 3 orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Pertahanan Soejadi menjadi kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Harjojo, sosok ramah pemerintah yang dukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati. Pencalonnya mendapat dukungan luar biasa sehingga pemilihannya di kongres menjadi formalitas. Ketika kongres berkumpul, pemerintah terhenti dan menunda upaya untuk mengadakan pemilihan. Kongres menghadapi tenggat waktu ketika izin mereka untuk berkumpul akan habis. Saat jam-jam berlaku hingga akhir kongres, pasukan mulai berkumpul. Dengan waktu tinggal 2 jam lagi, Megawati mengadakan konferensi pers mengatakan bahwa karena dia menikmati dukungan mayoritas anggota PDI, dia sekarang menjadi ketua de facto meskipun relatif kurang pengalaman politik dipopuler sebagian karena statusnya sebagai putri Soekarno dan karena dia dipandang bebas dari korupsi dengan kualitas pribadi yang mengagumnya. Di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan kaum miskin, perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan pedesaan. Perpecahan partai dan indisen 27 Juli 1996, pemerintah marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati meskipun pengangkatannya sendiri disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan Kongres Nasional khusus di Medan yang memilih kembali Soejadi sebagai ketua. Megawati dan kubunya menolak untuk mengakui hasil dan PDI dibagi menjadi kubu pro Megawati dan anti Megawati. Soejadi mulai mengancam akan merebut kembali markas besar PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada hari 27 Juli 1996. Pendukung Soejadi dilaporkan dengan dukungan pemerintah menyerang markas besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, pendukung Megawati bertahan di markas. Keseruan terjadi, diikuti oleh tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyerahkan kerusuhan itu pada Partai Rakyat Demokratif atau PRD dan tetap mengakui fraksi Soejadi sebagai partai resmi. Pemilu legislatif 1997 terlepas dari apa yang tampak sebagai kekalahan politik, Megawati mencetak kemenangannya moral dan popularitasnya meningkat ketika tiba saatnya untuk memilih legislatif 1997. Mega dan pendukungnya memberikan dukungan mereka di belakang Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, partai oposisi lain yang disetujui.
pemilihan wakil presiden. Keesokan harinya, MPR berkumpul untuk memilih wakil presiden. PDIP sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, tetapi khawatir koalisi poros Tengah dan Golkar akan kembali menggagalkannya. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Dia menghadapi persaingan ketat dari Hamzahas, Akbar Tanjung, dan Jenderal Wiranto. Sadar akan kerusuhan itu, Akbar dan Wiranto mundur. Hamzah tetap bertahan, tapi Megawati mengalahkannya dengan 396 berbanding 284. Dalam pidato pelantikannya, dia menyerukan ketenangan. Potret resmi Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-8. Sebagai Wakil Presiden, Megawati memiliki kewenangan yang cukup besar karena menguasai banyak kursi di DPR. Wahid mendelegasikan kepadanya masalah di Ambon meskipun dia tidak berhasil. Pada saat sidang tahunan MPR diselenggarakan pada Agustus tahun 2000, banyak yang menilai Wahid tidak efektif sebagai presiden atau sebagai administrator. Wahid menanggapi hal ini dengan mengeluarkan keputusan presiden yang memberikan Megawati kendali sehari-hari atas pemerintahan. Kongres Nasional PDIP tahun 2000. Kongres pertama PDIP diadakan di Semarang, Jawa Tengah pada bulan April tahun 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai ketua untuk masa jabatan kedua. Megawati mengkonsolidasikan posisinya dalam PDIP dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaing. Dalam pemilihan ketua, muncul dua calon, Eros Djarot dan Dimyati Hartono. Mereka mencalonkan diri karena tidak ingin Megawati merangkap sebagai ketua dan wakil presiden. Pencalonan Eros dari cabang Jakarta Selatan batal karena masalah keanggotaan. Eros tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kongres. Kecewa dengan apa yang dianggap sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDIP. Pada tahun 2002, ia membentuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. Meskipun pencalonan Dimyati tidak ditentang sekeras Eros, ia dicopot sebagai kepala cabang pusat PDIP. Dia mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi meninggalkan partai untuk menjadi dosen universitas. Pada April 2002, Dimyati membentuk Partai Indonesia Tanah Air Kita. Hubungan dengan Wahid dan naik ke kursi kepresidenan. Megawati memiliki hubungan ambivalen dengan Wahid. Pada reshuffle kabinet Agustus 2000 misalnya, Megawati tidak hadir untuk mengumumkan susunan baru. Pada kesempatan lain, ketika gelombang politik mulai berbalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengancam para kritikus. Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid ketika sidang istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat. Meskipun menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum sidang istimewa dimulai. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Usaha lain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Strategi ini membuahkan hasil, di mana volume ekspor non-migas terus meningkat mencapai 6% atau setara dengan 50,7 miliar dolar. Sosial pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia.
sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Story masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pro dan kontra reformasi sosial pada masa pemerintahannya. Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Video terkini relawan tarik dukungan. Ganjar dinilai tetap bisa jadi calon presiden. Dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK dengan tujuan untuk menanggulangi masalah tersebut. Kemudian dicetuskan program beras rakyat miskin atau Raskin yang dijual seharga 1.000 per kilo. Sementara untuk bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan kartu sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Usahanya pun terbayar. Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28% menjadi 18%. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara. Megawati menjalin hubungan kerjasama internasional khususnya bersama Asia Tenggara untuk melawan terorisme. Hasilnya diterbitkan Perpu tentang anti terorisme yang berhasil diresmikan menjadi Undang-Undang Anti Terorisme. Berkat undang-undang ini, pelaku bom Bali tahun 2002 ditangkap dan dihukum mati. Hukum hakim dan petugas pengadilan pada masa kepemimpinan Megawati ucap kali tidak bekerja maksimal dan tidak sedikit yang korup. Oleh sebab itu, Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh mengkaji perundangan yang berlaku, merevisi dan menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan, baru memperbarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu. Menerbitkan ketentuan perundangan tentang HAM. Peristiwa penting. Terdapat beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Salah satunya terjadi bom Bali 2002. Megawati menjalin hubungan kerjasama internasional khususnya bersama Asia Tenggara untuk melawan terorisme. Hasilnya diterbitkan Perpu tentang anti terorisme yang kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Anti Terorisme. Berkat undang-undang ini, pelaku bom Bali tahun 2002 ditangkap dan dihukum mati. Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, Megawati melakukan 6 kebijakan selengkapnya sebagai berikut. 1. Penundaan pembayaran utang luar negeri. Soeharto telah mewariskan utang luar negeri atau pemerintah dan swasta sebesar 150,80 miliar US$. Kebijakan Presiden Megawati mencoba mengatasinya dengan meminta penundaan pembayaran utang luar negeri pada pertemuan Paris Club ketiga pada tanggal 12 April 2002. Pada tahun 2003 mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Melalui kebijakan tersebut, utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi 134 miliar US$. Salah satu tersebut, keputusan Presiden Megawati yang sangat penting adalah diakhirinya hubungan kerjasama Indonesia dengan IMF. 2. Menaikkan pendapatan per kapita. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal 465 US$. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekitar 930 US$.
Indeks saham gabungan meningkat. Ketenangan Megawati disambut baik oleh pasar. Tidak sampai sebulan setelah dilantik, kurs melonjak ke 850 per dolar AS. Indeks saham gabungan juga terus membaik hingga melejit ke angka 800. Privatisasi terhadap boom dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi. Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial, yaitu melakukan privatisasi terhadap boom. Pemerintah menjual Indosat. Pada tahun 2003, hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%. 5. Meningkatkan ekspor, mampu memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002, nilai ekspor 57,180 miliar US dollar dan impor tercatat 31,29 miliar US dollar. Pada tahun 2003, ekspor juga menanjak ke angka 61, miliar US dollar dan impor meningkat ke angka 32,39 US dollar. Kebijakan Presiden Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang masih eksis hingga sekarang. Sekalipun telah didirikan KPK, tidak memiliki gambaran konkret dan yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara menduduki peringkat keempat. Tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat 6 dari 113 negara. Pengangkatan M.A. Rahman sebagai Jaksa Agung juga tidak memberikan arti yang signifikan bagi penegakan hukum karena tidak diretorika yang tegas terhadap penindakan korupsi. Presiden Megawati merupakan presiden peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Hal ini ditandai oleh keberhasilannya melaksanakan pemilu 2004 yang berlangsung aman dan damai. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak 2 kali, yaitu memilih anggota legislatif dan memilih presiden secara langsung. 6. Pemilu 2004. Pemilu 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Adapun nama masing-masing partai politik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Golkar. 3. Partai Persatuan Pembangunan. 5. Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Partai Amanat Nasional. 7. Partai Bulan Bintang. 8. Partai Bulan Reformasi. 9. Partai Keadilan Sejahtera. 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. 11. Partai Demokrat. 12. Partai Karya Peduli Bangsa. 13. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. 14. PNI Mahairisme. 15. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. 16. Partai Serikat Indonesia. 17. Partai Perhimpunan Indonesia Baru. 18. Partai Damai Sejahtera. 19. Partai Patrio Pancasila. 20. Partai Buruh Sosial Demokrasi. 21. Partai Merdeka. 22. Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia. 23. Partai Persatuan Daerah. 24. Partai Penegak Demokrasi Indonesia. 25. Partai Pelopor. Setelah berhasilnya melaksanakan pemilu anggota legislatif, pemerintah melanjutkan agenda pemilu kedua, yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri yaitu sebagai berikut. Megawati Hasyim Muzadi didukung Parpol PDIP. Wiranto Salahuddin Wahid didukung Partai Golkar. Amin Rais
Suswono Yudohusodo didukung Partai Amanat Nasional, Hamzah Harts Agul Gumelar didukung Partai Persatuan Pembangunan, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla didukung Partai Demokrat. Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004. Putaran pertama pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla dan pasangan Megawati Hasyim. Capres dan cawapres lainnya tereliminasi karena tidak mendapat jumlah suara yang signifikan sebagai ketentuan perundangan. Pemilu putaran kedua harus diadakan mengingat para pemenang pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama tidak ada yang berhasil mencapai 50% suara. Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Dalam pemilihan tersebut, akhirnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla dapat mengungguli pasangan Megawati Hasyim. Kemenangan ini merupakan babak baru bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Tiga kebijakan kontroversial Megawati selama menjabat Presiden Republik Indonesia. Kenalkan outsourcing hingga jual Indosat. 1. Kenalkan sistem outsourcing. Salah satu kebijakan Megawati semasa menjabat Presiden Republik Indonesia yang menuai kritik adalah diperkenalkannya sistem kerja alih daya atau outsourcing. Melansir Kompas, Megawati memang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya outsourcing. Kebijakan ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan di masa kepemimpinannya. Undang-undang tersebut sebenarnya secara gamblang telah mengatur keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja. Penyedia tenaga kerja yang membentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan. Akan tetapi, sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Salah satu yang paling dicekam adalah kemungkinan buruh kehilangan tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya. Dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. Sejak maraknya praktik outsourcing, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan. Pada 2009 lalu, Megawati mengakui kebijakan yang ia ambil itu keliru. Menjelang pemilu 2009, yang mana ia masuk sebagai kandidat capres, Megawati berjanji akan menghapus sistem outsourcing jika ia terpilih sebagai presiden. Sayang, ia kalah dalam pemilu. 2. Penjualan gas blok tangguh ke Cina dengan harga murah. Kebijakan lain yang dianggap kontroversial adalah penjualan gas blok tangguh Papua ke Cina dengan harga miring. Sebagaimana diketahui, pada 2002 silam, Indonesia menjual gas bumi dalam bentuk gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG berkontrak jangka panjang 25 tahun ke Fujian, Cina. Kontrak tersebut pada akhirnya menjadi persoalan karena harga gas dinilai sangat murah, yakni hanya $2,4 Amerika Serikat per MMBTU atau satuan termahal Inggris, dan kenaikannya dipatok maksimal $3,35 Amerika Serikat per MMBTU seiring kenaikan harga minyak bumi. Kendati demikian,
dalam orasi ilmiah penganugerahan Dr. Honoris Causa di Universitas Pajajaran pada tahun 2016. Megawati memberikan klarifikasi atas kebijakan di masa kepemimpinannya itu. Menurutnya, pemerintah menjual LNG dari Blok Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat ke Cina karena alasan tidak ada satu negara pun yang mau beli gas tersebut. Saudara-saudara, silakan dibuat catatan sejarah. Beberapa harga gas dunia saat itu jangan dilihat harga sekarang. Karena saat itu suplai minyak internasional masih melimpah, ujarnya dikutip Detik. Saat itu tidak ada satupun negara yang mau membeli gas Indonesia. Sekarang ini juga hadir Menteri ESDM Kabinet Gotong Royong, Profesor Dr. Insinyur Purnomo Yusgiantoro. Bisa ditanyakan pada beliau kondisi saat itu. Bukan hanya Indonesia yang dalam keadaan krisis, tapi dunia pun sedang dilanda resesi. Konsumsi gas domestik juga belum siap karena perlu dibangun infrastruktur, tegasnya. Yang ketiga, privatisasi BUMN. Di antara berbagai kebijakan Megawati, privatisasi BUMN boleh dibilang menjadi yang paling kontroversial. Sebagaimana dikutip dari Problem Demokrasi dan Good Governance di era reformasi 2013. Saat itu BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara. Seperti diketahui, Megawati diwarisi utang negara yang membengkak imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai 18,5 triliun pun diklaim berhasil menurunkan utang. Itu privatisasi yang paling dikecam ialah Indosat. Kala itu Indosat dijual seharga 4,6 triliun kepada Temasek Holding Company, perusahaan plat merah asal Singapura. 5 tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telkom dengan harga mencapai 3 kali lipat. Hingga kini, penjualan Indosat itu pun masih sering diperbincangkan, bahkan kerap dipakai lawan politik untuk mendelegitimasi citra Megawati. Bahkan Presiden Joko Widodo, Presiden usungan Megawati saat berkampanye untuk pemilu 2014 mengatakan suatu saat akan membeli saham Indosat, tetapi dengan harga yang wajar. Hingga kini, keinginan itu belum tercapai. 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR karena mengeluarkan dekret Presiden untuk pembubaran parlemen. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau Mbak Mega adalah presiden perempuan pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Megawati pun seolah meneruskan jejak ayahnya, proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno. Di awal pemerintahan Megawati Soekarnoputri, ekonomi Indonesia masih belum pulih benar dari krisis finansial yang melanda Asia Pasifik sejak tahun 1997. Meskipun tidak bisa dibilang istimewa, Megawati berhasil membawa ekonomi Indonesia bertumbuh dari 3,64% di 2001 menjadi sekitar 5% di masa akhir jabatannya pada tahun 2004. Sementara itu, kepercayaan investor khususnya asing terhadap kepemimpinan Megawati sebetulnya cukup baik. Hal ini tercermin dari pergerakan rupiah yang sempat menguat ke kisaran Rp8.100 per dolar Amerika Serikat di periode kepemimpinannya. Angka ini menjadi level keramat karena belum pernah tersentuh pada periode presiden setelah Megawati. Namun kepemimpinan Mbak Mega juga mewariskan sejumlah kontroversi, khususnya terkait langkah privatisasi BUMN telekomunikasi Indosat kepada Singapura. Penjualan Indosat seharga 630 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,6 triliun rupiah dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat.
Pada periode Megawati, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam bidang politik. Salah satu prestasi itu adalah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002, yang masih menjadi motor pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Selain itu, Megawati adalah presiden pertama yang menggelar pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004. Megawati pun ikut ambil bagian pada pemilu presiden langsung edisi pertama negeri ini. Berpasangan dengan Hashim Muzadi, Mbak Mega harus mengakui kekalahan dari mantan menteri di kabinetnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Saat ini Megawati masih aktif berpolitik. Jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan nampaknya masih akan tetap melekat kuat di bahunya. Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama Indonesia yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Megawati merupakan pengganti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang lengser pada 2001. Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di berbagai bidang. Sebagian dari kebijakan Megawati Soekarnoputri membawa keberhasilan di berbagai bidang di tingkat politik dan pemerintahan. Tahun 2004 menjadi akhir masa pemerintahan Megawati setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 pada putaran kedua. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Dubes Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto dan Bendahara Umum DPP PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Oli Dondo Kembei menghadiri acara pelantikan Presiden baru Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Gedung National Assembly Seoul. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada tahun 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Sebagai putri Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik, meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik. Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik, meski tergolong tidak terlalu banyak bicara. Kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota MPR. Sampai akhirnya dipercaya sebagai menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001. Setelah itu, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001 sampai 2004. Kebijakan Megawati pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di berbagai bidang. Untuk mengatasinya, berikut beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Megawati. Politik Megawati Soekarnoputri berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan memberlakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu disusun juga peraturan perundang-undangan yang belum ada di Indonesia agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Sistem partai baru, sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Penerapan mekanisme pergantian antar waktu atau recal atau hak partai memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ekonomi adalah salah satu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati adalah melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian pada 2003, Megawati mengakhiri hubungan kerja sama dengan program reformasi International Monetary Fund atau IMF. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari tahun 1947, putri kedua proklamator Indonesia lahir. Kalau Ibu Megawati memang bersama saya, itu saya kira teman dari sejak bayi. Sebelum mengenal diri sendiri sudah mengenal dia. Bung Karno itu ketika makan dengan anak-anaknya, dia menceritakan segala sesuatu yang bersifat politik gitu. Dan itu ditangkap oleh Guntur dan Mega gitu. Bahkan Mega yang sering bertanya gitu. Mungkin dari semua keluarga itu yang sering diajak itu Ibu Mega. Sosok Presiden Soekarno sebagai bapak bangsa dan ajaran-ajarannya yang membela rakyat tertindas terwujud dalam sosok Megawati. Jadi partai politik pertama yang dia masuk adalah PDI. Sempat masyarakat menganggap Mega itu tidak tahu politik, kira-kira begitu kasarnya. Tapi perasaan saya tidak. Saat Indonesia dilanda krisis moneter yang parah pada tahun 1997, menurut saya modal reformasi antara lain bahwa kita sudah bisa menyelamatkan revolusi politik itu dengan baik. Gitu. Tentu masih banyak kekurangan, tapi ini tahap bahwa kita masa-masa kritis yang memberikan garis batas otoritarian dan demokrasi sudah mulai mengidik dengan institusi-institusi politik yang masih sangat lemah. Pada tahun 98 Megawati kemudian menjadi ketua, bukan PDI lagi, tapi PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Perjuangan ini yang kemudian bertarung di dalam pemilu 1999 dan menang. Ironisnya, Megawati, sang ketua umum PDIP, partai pemenang pemilu, tidak terpilih sebagai presiden. Yang terpilih adalah Gus Dur yang didukung. Kita bukannya berlomba-lomba untuk membawa negeri ini keluar dari kesulitan, tetapi justru saling mencoba untuk menjatuhkan. Tapi lama-lama dengan perjuangan politik menuju kemerdekaan, saya kira sudah makin banyak pemimpin politik perempuan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.